Assalamualaikum Bu Hasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Oke. Bu Hasri ada waktu? Iya, ada. Udah jam kosong. Oh ya, terima kasih. Ini kan kita besok mau supervisi Bu. Ya. Nah, mungkin Bu Hasri bisa menceritakan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu apa? Ya. Besok saya akan menyampaikan materi pokok tentang puisi. Oh ya. Babnya berkarya dan berkreasi melalui puisi. Ya. Dan di bab ini, awal pembelajaran bab ini tujuannya adalah memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Tujuan utamanya itu. Memahami diksi dalam teks puisi. Dalam teks puisi. Ya. Ini untuk kelas berapa Bu? Untuk kelas 10. Kelas 10 semester genap. Oh, bab ya. terakhir ini. Oh ya. Berarti sudah materi terakhir ya Bu sebelum tes. Ya. Selama ini Bu Hasri mengajar di kelas tersebut menggunakan media atau mungkin strategi khusus? Ya, biasanya ada pakai buku paket, terutama pakai buku paket. Kemudian kadang pakai video-video dari YouTube. Juga mungkin anak-anak bisa mencari sendiri dari kamus yang ada di handphone, macam-macam lah. Gitu ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya, anak-anak sudah diberikan keleluasaan untuk mencari konten-konten, materi-materi dari berbagai sumber. Ya. Betul. Nah, selama ini bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah lumayan. Anak-anak zaman sekarang itu terutama kalau pakai HP itu anak-anak lebih tertarik, lebih semangat kalau belajar daripada hanya pakai buku paket gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, di materi besok itu kira-kira pengembangan yang ingin ditonjolkan, yang ingin diperdalam oleh Bu Hasri di bagian mana? Di bagian pemahaman siswa tentang diksi di dalam puisi. Pemahaman diksi dalam puisi ya Bu ya. Nah ini nanti Bu Hasri rencananya selama dalam proses pembelajaran besok itu yang ingin diolah, yang ingin dieksplor lebih dalam dari teknik dan cara Bu Hasri apa ini? Tentang awal mula tentang puisi. Ya. Siswa itu paham tidak apa itu puisi. Kemudian prosa. Mungkin ada istilah bait, ada istilah paragraf, ada istilah baris, ada istilah alinea. Itu anak kadang masih, kalau puisi itu seharusnya bait, kalau di prosa itu paragraf misalnya. Itu membedakan. Oh, gitu. Perbedaan antara puisi dan prosa baik secara bentuk, secara nanti awal kan diksi dulu, nanti menuju ke mungkin setelah diksi ada tipografi, ada mungkin pilihan katanya, macam-macam. Oh ya, begitu. Berarti Bu Hasri ingin mengembangkan ini bagaimana bisa memfasilitasi siswa memahami diksi dan membedakan prosa dan puisi tadi ya. Nah, kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk pengembangan tersebut tadi apa ya? Yang pertama mungkin sebagai awal ya, saya akan mengajak siswa itu menawarkan dulu, mungkin saya kalau belum tahu, siswa itu ada yang sanggup atau mau tidak untuk tampil membaca puisi di depan. Jika ada yang mau saya beri kesempatan, namun bila tidak ada, nanti saya sudah menyiapkan ada video penampilan siswa yang membaca puisi dari temannya, dari kelas lain yang sebelumnya pernah saya rekam. Terus kemudian untuk
Setelah itu untuk memancing pengetahuan puisi, kemudian setelah itu puisi dibacakan, ada prosa juga, di buku paket juga ada perbedaan puisi dan prosa. Nanti mungkin saya juga bisa menampilkan video, oh ada ini puisi, ini prosa, orang membaca puisi itu seperti apa, orang membaca prosa itu seperti apa, ada. Gitu ya ya. Berarti nanti Bu Hasri akan menggunakan sumber buku, Ya. video, Ya. atau juga penampilan siswa itu sendiri Ya. ya Bu ya. Nah, ini tadi strategi yang dipersiapkan Bu Hasri untuk apa ini, mengembangkan area yang hendak dicapai tadi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bu Hasri akan menggunakan berbagai strategi, video siswa, penampilan siswa, kemudian buku pelajaran ya Bu ya, Paket ada. buku paket. Mungkin ada hal lain yang juga harus dipersiapkan selain strategi ini besok. Untuk menunjang strategi ini mungkin ada persiapan khusus Bu Hasri? Persiapannya ya mungkin hanya laptop untuk penampilan PPT-nya sama sound untuk videonya itu saja. Itu ya Bu ya. Ya, semoga besok Bu Hasri bisa mengajar dengan lancar, tujuan pembelajarannya bisa tercapai, dan siswa dapat memahami materi yang disampaikan Bu Hasri dengan baik. Amin, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hasri atas waktu.
Dan contoh membaca puisi yang lumayan panjang. Di halaman 160, siapa di antara kalian yang siap membaca puisi di depan rumah kalian? Kalau sekali kalian sanggup? Sebagai nilai uji membaca, ada yang siap terus bisa? Faustina bisa? Belum. Oh, puisinya pendek saja yang di halaman 160, jadi tidak perlu panjang-panjang. Di halaman 160, pada suatu hari nanti karya Sapati Djoko Damono. Sudah dibaca? Sudah. Next satu. Minta tolong dibaca biasa saja. Kalau mau berekspresi seperti itu kamu tadi temannya seperti apa? Kalau tidak, tidak masalah. Minta tolong, tidak tolong berhenti. Saya di situ saja. Jangan tolong. Pada suatu hari nanti karya Sapati Djoko Damono. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan merelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik saja ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf saja ini kau tak akan letih-letihnya kau cari. teks satu itu merupakan apa? Yang dibaca itu. Teks 2 minta tolong dibaca oleh Fernando. Teks 2 ya. Setelah dibawa ke ruangan besar. Setelah dibawa ke ruangan besar, ada dan Raditya Putra. Kata ibuku, pagi adalah hari yang paling dinantikan banyak orang di dunia. Tapi aku dan teman-temanku di sini sepakat kami berbagi. Karena di waktu pagi kami harus berpisah dengan ibu kami, berpisah dengan orang-orang dan orang yang paling kami sayangi. Teman-temanku selalu menantikan waktu sore tiba atau kata berarti waktu senja. Tapi kami lebih suka menunggu sore saja. Kami tak begitu sering mendengar orang mengucapkan kata senja. Di waktu pergantian cerah dan gelap itulah kami bersukaria karena ada separuh
tangan cantik yang menggendong kami dan membawa kami berdoa. Kemudian berikutnya Natalian. Ada saking tak sabarnya menuju ibu, aku menangis seperti sore ini. Barati pun selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dia memberiku mainan dan permen agar air mataku tak jatuh lagi. Tapi aku tetap menangis. Aku berjanji pada diriku sendiri akan menghentikan tangisanku jika itu sudah menjemputku. Kupandangi terus pintu ruangan yang berwarna-warni dan ada berbagai tulisan-lukisan hingga berkembang untuk ibu. Ibu belum juga datang. Kemudian Dewi melanjutkan. Ibu mengatakan saya senang padaku sejak pagi. Katanya aku anak paling ganteng, berkulit bersih, berambut lurus, dan cara pulang yang menyebabkan kesalahan yang amat besar. Tapi kenapa setiap kali ia meninggalkanku dan menitipkanku di tempat ini, walaupun tempat ini tidak pada rumahku, tapi akan berpindah jika bersama ibu saja, bukan bersama Mbak Tati. Ibuku bekerja juga, kata ibu, ia bekerja untuk membelikanku mainan yang banyak, permen dan coklat kesukaanku. Aku suka sekali dengan itu. Lanjutkan Deswita. Gantian Rusani. Yang ibu di mana ayah? Tanyakanku. Ayah pergi bekerja jauh kali, jawab ibu. Bekerja kemana kok ayah tidak pulang pada aku lagi? Ayahmu bekerja denganku jauh, pulangnya lama ayah. Kata nenek. Ayah ini membangun rumah yang terbuat dari permen dan coklat sayang. Kamu ibu, mari kita doakan ayah semoga ayah selalu bahagia di sana. Kata ibu sambil mengusap kepalaku. Aku hanya mengaku-ngaku dan tak mau bertanya lagi pada mereka. Sebab aku tidak ingin melihat kakek, nenek dan ibu menangis. Aku heran kenapa orang yang bekerja harus ditangisi. Gantian Faustina. Mungkin mereka kangen sama seperti rasa kangen kepada ayah. Kenapa orang dewasa juga suka menangis sama seperti itu? Yang jelas, ketika ayah pergi, ibu tak pernah berhenti bekerja. Tak ada hari libur bagi ibu. Aku heran, apa ayah tidak pernah memberikan uang kepada ibu? Lalu, uang siapa yang digunakan ibu untuk membeli coklat dan mainanku setiap hari? Apa ayah jahat? Tapi tidak mungkin ayah orang baik dan menyayangi kami. Ayah tidak mungkin melontarkan kami dan membiarkan ibu membiayai itu sendirian. Terima kasih. Teks 1 dan teks 2 itu ada perbedaannya kan? Kalau teks 1 apa kamu menyebutnya? Teks 2 kamu menyebutnya apa? Cerpen. Dari bentuknya kamu tahu itu puisi cerpen. Kalau kamu menjawab pertanyaannya yang di dalam tabel di halaman 162. Kalau teks 1 bentuknya garis tarik. Kemudian kalau di cerpen biasanya disebut apa? Kalau bait itu di puisi, kalau paragraf di cerpen. Kalau baris di puisi, di cerpen namanya apa biasanya?
nantinya itu sama dengan paragraf. Bisa jadi itu kalimat, ya kan? Kalau puisi mungkin ada kalimatnya, tapi biasanya kalau puisi itu menyebutnya bukan kalimat tapi garis, larik. Kalau di cerpen namanya paragraf atau alinea, di puisi namanya garis. Kemudian dari bunyinya, kalau sekiranya kamu membaca puisi, bisa jadi kamu tahu penuh ekspresi, seperti contohnya tadi kan. Tapi kalau membaca cerpen, apakah seperti tadi contohnya? Ada bedanya kan? Cara membacanya. Kemudian dari bahasa, pada suatu hari nanti, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi. Kemudian kalau yang cerpen, kata ibuku, pagi adalah hari yang paling dinantikan banyak orang di dunia. Itu dari bahasanya bagaimana? Kalau teks 1, teks 2. Teks 1 bahasanya penuh dengan simbol. Jasad. Jadi itu jasad itu maksudnya apa? Ketika mungkin sang penulis itu meninggal. Ada banyak-banyak simbol di dalam sebuah puisi. Tapi kalau di dalam sebuah cerpen itu bisa diceritakan. Tokohnya kalau di puisi itu memang ada tokoh, tapi kalau di cerpen tokohnya bisa jadi lebih dari satu. Dari bahasanya. Bahasa di dalam puisi lebih banyak simbolnya. Kalau bahasanya di cerpen itu lugas, lebih mudah dicerna. Maknanya, kalau yang ini maknanya kalau di puisi itu biasanya juga maknanya kemarin sudah saya jelaskan ada apa? Kata konkret, ada kata konotasi, kan? Ada di situ puisi maknanya. Kalau konotasi maknanya penuh dengan hiasan, penuh dengan simbol. Bahasanya kalau istilahnya bahasanya figuratif. Istilahnya bahasanya figuratif itu penuh dengan imajinasi, simbolisasi. Maknanya itu terkadang lebih mendalam, lebih luas daripada sebuah kata puisi. Tapi kalau cerpen itu bisa diperinci lebih lanjut.
pilihan katanya isinya lebih, pilihan katanya lebih indah, lebih puitis. Kalau prosa pilihan katanya lebih mudah dimengerti. Yang kedua, puisi karangannya terpikat. Kalau SD zaman dulu ada rima, irama, masih ingat? Udah. Prosa karangannya lebih bebas. Kalau puisi ada bait. Kalau di prosa baitnya namanya paragraf. Kalau puisi hadis bukannya atau larik di prosa namanya paragraf. Bahasanya bahasa berarti kias, lambang, simbol. Tapi kalau prosa bahasanya lebih lugas dan lebih sederhana. Jadi bentuk-bentuknya puisi tadi. Kalau prosa kemarin ada selain cerpen, prosa itu ada kemarin biografi. Di semester 1 ada hikayat. Terus ada apa lagi? Novel. Itu termasuk dalam prosa. Kita juga prosa. Tidak terikat dia, hanya paragraf saja. Kalau puisi kan lebih simbolisasi. Kemudian nih, kita kemarin belajar ini kan, kita fiksi. Kita membahas fiksi di dalam sebuah puisi. Contohnya sekarang kita lihat yang padamu dua. Buku paket halaman 164. Kita belajar bersama-sama. Kita nanti mengerjakan soal-soal halaman 164 padamu dua. Kemarin sudah jadi halaman 165 kolomnya. Majas apakah yang kalian temukan di puisi padamu jua karya Amir Hamzah? Sudah, kemudian sudah dibuka. Paragraf pertama, puisinya padamu jua karya Amir Hamzah. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Tapi baik saja. Adakah majas yang kalian temukan di situ? Diksinya apa? Segala cintaku hilang terbang. Kira-kira mengandung majas apa? Dulu dalam bahasa majas. Majas apa saja yang mengetahui? Belum kelima, saya kita bahas majas apa saja yang kalian ketahui. Bulan, personifikasi, simile, apa? Metaforan, hiperbola lagi ya. Dan antonomasian dan lain-lain. Ya kan? Ada sinekdok, ada repetisi, ada alusium, macam-macam majas. Tapi kita tidak bahas semuanya. Tidak khusus membahas macam-macam majas, tidak. Di bait pertama di puisi tersebut mengandung majas apa? Yang mana? Segala cintaku hilang terbang. Saya sudah menunjukkan garis itu mengandung majas apa? Tahu bedanya metafora? Metafora itu mirip dengan simile. Kalau hiperbola mirip dengan antonomasian. Itu kira-kira majas apa? Segala cintaku hilang. Kalau kamu punya cinta, cintaku hilang. Tapi ini ada terbangnya. Mengandung majas apa kan? Sudah cintanya hilang, terbang lagi. Metafora kan itu? Metafora itu membandingkan, tapi tanpa kata pembanding. Apa itu metafora? Cinta. Cinta membandingkan dengan apa? Cintaku hilang terbang. Majas apa kira-kira? Simile. Simile itu ada kata pembandingnya. Seperti Pak, laksana, bagai, serupa. Itu ada kata itu. Cintaku. Cintaku itu manusia kan? Sementara personifikasi itu untuk benda yang mempunyai apa? Tingkah laku seperti manusia. Majas? Hiperbola, ya betul. Majas hiperbola. Cintaku, kan kita manusia, cintanya Amir Hamzah. Cintanya itu hilang, terbang.
berlebihan tapi tidak masuk akal. Awas, hiperbola hampir mirip dengan antonomasia. Kalau hiperbola itu berlebihan tapi alainya itu tidak masuk akal. Tapi kalau antonomasia itu berlebihan tapi masih masuk akal. Contohnya misalnya suaranya keras memecahkan langit, itu kan hiperbola. Sekeras-kerasnya suara manusia tidak mungkin langit itu terpecah atau terbelah. Tapi kalau antonomasia itu berlebihan tapi masih masuk akal. Contohnya dadahnya tumpah berwarna merah di mana-mana. Dadah itu jelas warnanya merah, tumpah lagi, ruah lagi, tumpah ruah merah. Itu namanya antonomasia. Majas yang berlebihan tapi masuk akal. Kalau hiperbola tidak bisa. Segala cintaku bilang terbang, masuk majas hiperbola. Kalau kamu punya pensil, di bukunya itu bisa ditulis samar-samar, nanti dipindah ke buku tulis. Yang nomor 4 ada majas hiperbola. Sekarang bait yang kedua. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Mengandung majas apa kan itu? Metafora. Membandingkan apa itu? Kaulah itu bisa jadi kekasihnya Amir Hamzah. Kandil itu apa? Kandil, tahu? Perkakas dapur terbuat dari tanahnya. Kamu menyebutnya apa? Kandil. Kalau di sini kandil. Kemerlap itu biasanya pembawaannya untuk cahaya. Kalau pelita itu apa? Lampu dari berbahan bakarnya apa? Minyaknya bisa minyak tanah kalau zaman dahulu. Bisa jadi kalau sekarang minyak tanah langka pakai bisa minyak apa? Minyak goreng, minyak jelantah itu ya bisa. Kalau misalnya kamu suatu saat nanti ibu kamu tidak punya biaya, listrik padam, kamu bisa pakai alternatif ya gelas dikasih minyak, nanti minyak gorengnya masih baru ataupun jelantah, kemudian dikasih kapas atau benda, nanti dilebihkan sedikit, itu sulut pakai api, insya Allah bisa pengganti lilin. Konon katanya lebih hebat daripada lilin. Itu namanya pelita. Jadi Amir Hamzah di sini menggambarkan kaulah, kekasihnya itu kau, itu seperti kandil kemerlap pelita jendela di malam. Itu Amir Hamzah menggambarkan, membandingkan kekasihnya itu seperti pelita, memberikan cahaya kepada Amir Hamzah di malam yang gelap. Maksudnya di malam gelap ini namanya puisi saja, itu namanya malam gelap itu apa? Bukan malamnya aslinya gelap, tapi mungkin kehidupannya yang lagi banyak. Masih apa lagi yang kalian temukan di paragraf berikutnya? Nah, di bait-bait berikutnya. Di bait ketiga ada juga itu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rupa, rindu rasa, rindu rupa, rindu rasa, rindu rupa, termasuk majas repetisi, pengulangan kata rindu. Ini ada isinya kecil-kecil. Nah ini rindu rupa, rindu rasa di sini. Itu kan kata rindu ulang 2 kali. Itu termasuk majas repetisi. Ada yang lain lagi kan di bait-bait setelah itu pada rujuan yang merupakan majas repetisi. Ada kata yang ulang lagi. Yang mana? Kau cemburu, engkau ya, pada maksud majas repetisi. Ada sudah menemukan berapa majas? Ada hiperbola, metafora, repetisi. Repetisinya ada 2. Sudah menemukan
hiperbola, pentabola, kalian menemukan apa lagi? Yang mana? Engkau? Ya paling bawah dari tirai ya. Kalau dibukakan paling bawah. Engkau bertukar serupa ini. Ya, ada kata serupa, bandingkan, tapi dengan kata pembanding termasuk majas ini. Terus ada yang lagi, menemukan yang lain lagi. Kelas lain mulai menemukan satu lagi, majas antonomasia. Bahwa engkau cemburu, engkau ganas. Mangsa aku dengan cakap. Itu kalau tidak ada kemarin ada itu mulut membandingkan, membesar-besarkan, tapi dengan sesuatu yang masih masuk akal. Mangsa aku, jadi mangsa bukan ganas. Kata sebelumnya kan engkau ganas. Mangsa aku sudah ganas dimangsa dengan cakap. Jadi sudah dimangsa dengan keganasan ditambah dicakap. Itu antonoma. Ketemu berapa majas di puisi pada menjual? 5. Hiperbola, metafora, repetisinya 2, simile, antonomasia. Yang terakhir di halaman 165. Kasih musuh menunggu seorang diri majas personili. Kasih musuh menunggu seorang yang seharusnya kan menunggu orangnya, tapi ini Amir Hamzah mengatakan yang menunggu itu kasihnya, bukan orangnya. Jadi kasihnya itu diibaratkan seperti manusia yang menunggu, akhirnya jadi majas personili. Kalau perintahnya 5, kamu sudah dapat lebih dari 5. Paham? Sampai di sini tentang majas. Ada yang masih bingung, ini memprediksi ini majas apa? Nanti ada di puisi itu kita berlatih lagi. Kemudian pengimajian atau citraan. Kemarin ada berapa pengimajian dan citraan? Pertama, pendengaran berarti menggunakan pengucapan. Kalau kamu ucap pakai apa? Ya. Terus yang penciuman? Penglihatan, mata, perabaan. Enggak. Enggak itu bisa. Enggak loh ya. Kalau perabaan boleh, enggak. Bisa tangan, bisa kaki, bisa seluruh anggota. Contohnya dari buku pakai halaman 166. Ya, mari kita perjalanan. Nah, kita ulang lagi. Nah, masih ingat tidak? Kutipan puisinya. Subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan. Menggunakan citraan atau pengimajian apa itu? Karena di situ ada kata kunci apa? Ya, betul. Yang kedua, ia dengar tepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Ada kata kunci di situ apa? Sudah mulai paham? Bisa? Asnya? Yang ketiga, kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua. Bau pesiu di udara, bau mayat, bau kotoran. Citraan? Ciuman. Dekaplah aku meski bukan untuk yang terakhir kali. Angin terasa dingin di batin. Pengimajian perabaan. Kamu bisa mengatakan itu pakai pengimajian indera apa? Perabaan yang mana? Ada kata apa di situ? Terasa. Berarti pengimajiannya bukan perasaan ya, melainkan perabaan.
Kalau perasaan nanti bisa pakai perasaan cinta itu namanya perasaan. Yang kelima, pengimajian apakah itu? Kamu bisa mengatakan itu imaji gerak karena maju, serang, dan yang keenam, pemecah. Yang ada hanya surga neraka, adalah rasa pahit di mulut. Jadi ceritanya pemecah. Yang ketujuh, dari kata kuncinya menyaksikan. Bisa Bi? Bisa. Jadi kalau di soal bisa ngomong. Yang kedelapan, pendengaran, karena ada kata ter. Nah, yang kesembilan, kata kuncinya melihat. Oh, yang ke-10, yang mana? Sedih. Ini juga bisa. Kita coba taruh di ibu. Banyak yang masuk dan saya periksa depan. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret dengan kata konotasi, Mas. Ini diksinya ini. Kalau kata konkret itu kata-kata yang dipilih oleh penyairnya itu mudah kamu definisikan. Tapi kalau kata konotasi itu agak sulit. Kamu mungkin perlu kamus untuk mengartikan. Tapi ini sekali lagi ini puisi. Bahasanya difiguratif, bukan makna sebenarnya. Contohnya di halaman 168, kata konkret. Hujan. Bisa kan kamu mengartikan definisinya hujan itu apa? Nah, kalau menurut Sapati Djoko Damono dari puisi Hujan di Bulan Juni, hujan itu maksudnya apa? Kesedihan, tangisan, rinduan. Curah apa tangisannya Sapati Djoko Damono, dia mengibaratkan dengan hujan. Kemudian kalau jejak kaki tahu, kamu misalnya jalan di hujan, di lumpur ada jejak kaki, sudah katanya konkret. Tapi kalau di puisi jejak kaki Sapati Djoko Damono bisa mengartikan sebagai apa? Nah, kisah hidup atau perjalanan hidup Sapati Djoko Damono di masa lalu. Artinya meluas. Kalau puisi itu maknanya simbol dan lebih mendalam dan lebih luas. Meskipun hanya satu kata, dua kata, satu rasa. Dan yang lain ada di Cintaku Jauh di Pulau. Dan yang diksi yang terakhir adalah kata konotatif. Ini mirip dengan kata konkret, cuma hanya ini kata pilihan katanya lebih rumit. Mungkin kalau kamu mengatakan Chandra, apa artinya Chandra? Kamu mungkin tahunya Chandra itu nama orang. Orang Sanusi Pane itu Chandra apa? Nah, seperti itu. Bisa jadi dia menggunakan kata yang unik biar isinya itu tidak biasa-biasa saja. Kata bukan hanya kata konkret tapi kata konotatif. Membuat judul Chandra artinya bulan. Kemudian kata-kata konotatif apalagi yang kalian temukan di situ? Bencana. Apa arti bencana? Kereta kuda. Jadi kalau misalnya kamu ketemu teman namanya bencana, jangan kamu panggil kereta kuda. Itu hanya simbol saja. Kereta kuda yang kalau zaman dahulu itu untuk raja-raja, bukan hanya kereta kuda sembarang. Itu namanya bencana. Yang bagus kalau kamu lihat kemarin pengobatan Raja Charles itu kereta kudanya, keretanya saja itu terbuat dari emas. Kamu lihat ada bencana. Badan yang kuning muda sebagai bencana itu maknanya lebih dalam lagi sama sukanya. Terus ada kata konotatif apa lagi? Terus belum kata kawalan. Kata Panji. Kamu menyebut Panji apa? Nama teman saya. Apa?
panji. Kalau aslinya itu artinya bendera. Panji itu bendera. Kalau zaman dahulu itu apa ya? Kalau zaman sekarang itu juga yang menyebut bendera itu kan apa? Panji bendera. Terus lambang yang negara. Tidak bisa sembarangan. Apalagi kalau misalnya zaman dahulu itu perang, kemudian menang, itu kemudian mengibarkan bendera itu sebagai simbol kemenangan. Panji. Tangan kanan, mungkin kamu ini bukan konotatif aslinya. Kalau tangan kanan, tangan kiri itu bisa kata konkret karena mudah kan tangan kanan, tangan kiri. Tapi kalau sama sekali itu mengartikan tangan kanan karena itu mungkin bisa jadi ada istananya, ada panjinya, ada kudanya, bisa jadi itu mungkin tangan kanan itu bisa berarti kebaikan atau kemenangan. Tangan kiri itu berarti kurang baik atau keburukan, atau bisa jadi kekalahan. Terus ada lagi kata konotatifnya. Apa tadi? Cakrawala. Ya, cakrawala. Apa artinya cakrawala? Pernah ke pantai? Melihat lautnya? Di sini tuh kamu bisa melihat cakrawala. Apa cakrawala? Undangan cakrawala. Bukan langit, bukan air, bukan ombak. Tapi kalau kamu misalnya di laut ya, itu kan ada airnya, terus di sana ada langit, ya itu garis batasnya itu namanya cakrawala. Garis batas, seakan-akan itu batas antara langit dan bumi. Orang bisa menyebutnya garis batas langit dan bumi. Orang aslinya tidak ada garisnya, tapi kita memandang itu seperti garis. Itu namanya cakrawala. Ada yang menyebutnya horizon. Jadi mungkin kalau kamu punya teman saudara namanya horizon, itu namanya cakrawala. Terus ada juga yang menyebutnya kaki langit. Itulah namanya langit, seolah-olah ada kakinya berbatasan dengan bumi. Makanya orang ada yang menyebutnya sebagai kaki langit. Nah, diksi sudah ada 4. Tadi ada majas, kemudian citraan atau pengimajian, yang ketiga kata konkret, dan yang keempat ada yang saya tunggu lagi. Adakah yang bisa membacakan puisi ibu? Saya ingin tahu kalian bisa tidak membaca puisi? Mampir di depan. Tidak perlu seperti tadi. Kalau tadi itu kan memang rekaman teman yang akan baca tadi tidak sampai, akan mengikuti lomba, tapi tidak sampai lomba. Tapi sudah bagus menurut saya, makanya saya rekam. Kalau kamu mau seperti itu silakan membaca puisi, paling tidak itu suaranya ada ekspresinya, tidak perlu wajah yang memang perlu. Tapi kalau kamu misalnya kurang pede, itu bisa dilewati lah. Gerak tubuh, kalau kamu pede silakan. Kalau kamu kurang pede ya minimalisir biar bacaannya itu terkendali. Ya bisa. Yang kemarin beri tugas puisi ibu karya D. Zawawi Imron. Abdul baik-baik saja. Sudah dikerjakan tugasnya. Natasha baik-baik saja. Karya D. Zawawi Imron. Ada gambarnya kan? Itu penyair dari Madura. Mungkin siapa tahu nanti ada yang akan kuliah sekolah di Madura. Ibu, kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama kami. Hanya mata air matamu yang tetap lancar mengalir,
Bila aku merantau, sedap potong susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwa, memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa dibayar. Ibu adalah dua perkataan, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, lalu aku mengangguk meskipun ragu. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, ibu, yang kan ku sebut paling. Lantaran aku tahu, engkau ibu, aku anak. Bila aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang yang lama. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan saja. Tapi tidak usah menunjukkan, ada ekspresinya ya. Meskipun tanpa gaya, tanpa macam-macam, pelan, nikmati. Makanya saya minta kalian membacanya. Maksudnya apa dari tulisnya? Ibu desa sudah menemukan majasnya, citraannya, kata konkretnya, kata konotasinya. Berapa majasnya yang kalian temukan? 5. Kamu dapat berapa, Rin? 3. Citraannya, kata konkretnya, kata konotasinya, tandanya, tapi dapat semuanya, dan dia bisa dibacakan. Yang majasnya, bagus Tri, sudah. Silakan bukunya dibuka lagi. Sudah dapat berapa kau melaksanakannya? Saya pinjam bukunya itu. Jawabannya Abdul Majas Siile. Kasihmu ibarat samudra. Ada di baris keberapa? Ada di baris keberapa? Tidak tahu lah, bisa itu bukunya pakai pensil aja. Diberi garis 1 sampai berapa garis itu? Garis keberapa? Atau lagi ke kirinya, bisa pakai pensilnya, pensil punya. Dua berapa? Ini pensil. Nah, ambil buku temannya. Tapi tak bisa pakai pensil karena dia ada di himpun bukunya. Zaman mata kopen. Dapat sih punya kebaca perpustakaan. Dari berapa? Ada sembilan dari berapa? Dari seberapa tuh? Saya minta itu. Bila kasihmu ibarat samudra, ada sih nilainya
Terus masuk apa lagi selain sini, Le? Yang mana? Ada seberapa? 14 merah orang. Terus yang mana akan siapa lagi? Yang mana? Habis? 16, 17. Ada siapa lagi? Saat bunga kembang menymerbak bau sayang. Ya, soal ini kasih bunga seakan-akan mempunyai rasa sayang. Ada yang lain? Yang mana di bulan? Beres kan? Itulah itu bidadari yang berselendang biang lala, Majas. Meta itu membandingkan ibunya seperti bidadari yang berselendang biang lala. Tahu biang lala itu apa? Biang lala itu apa? Yang di pasar malam yang itu, muter-muter itu. Aslinya biang lala itu apa? Kamu tahu pelangi? Tahu aurora? Aurora itu apa? Ya, itu temannya, pelangi, biang lala, aurora. Jadi kalau punya anak namanya pelangi, aurora, biang lala. Kenapa? Itu termasuk berarti apa? Biang lalanya itu termasuk kata konotasi. Sudah masuk. Tapi majasnya kalau dalam baris namanya metafora. Kalau yang biang lalanya kata konotasi. Ya, kita lanjutkan minggu. Sudah paham? Perbedaan prosa dan puisi dan diksi di dalam puisi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut WA saya. Karena besok kan sebenarnya ada pertemuan tapi kalian ikut dulu kan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Hasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kosong Ya, kosong jam Bu. Sebenarnya jam kelas 12 tapi ini kan sudah tidak hasil. Alhamdulillah kosong. Ini kita mau ngobrol masalah ini seperti yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Mungkin Bu Hasri bisa menceritakan pesan dan perasaan setelah apa ini kegiatan supervisi yang kita lakukan kemarin. sebenarnya yang namanya tidak disupervisi pun ya guru seharusnya ya mengajar apa adanya di depan murid, tapi untuk disupervisi ya memang agak canggung sedikit awalnya, tapi ya alhamdulillah anak-anaknya baik, bisa diajak kerjasama meskipun ya mungkin di sayanya yang agak canggung ketika mungkin berhadapan dengan kamera gitu ya. Tidak Aslinya terbiasa. tidak masalah kalau Iya. memangnya biasa. Iya. Ajar ya seperti itu. Ya, yang saya lihat Bu Hasri bisa tetap natural mengajarnya dan anak-anak meskipun tidak di briefing Iya. tidak di briefing lebih dulu juga anak-anak natural. Ya benar. Anaknya yang baik memang pada dasarnya, Iya. dan ya, ada satu dua memang yang mungkin namanya anak ya, ada yang ngantuk ya biasa. Kemudian menurut Bu Hasri proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Hasri kemarin sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu Hasri. Di awal-awal memang yang saya rencanakan itu bayangan saya namanya guru kan punya skenario ya, Iya. RPP. Tapi setelah
pelaksanaannya mungkin ada sedikit gangguan TIK. Saya mau menampilkan video yang puisi. Kemudian kan materinya kemarin kan tentang puisi, membandingkan puisi dengan prosa. Puisinya sudah saya tampilkan, ternyata ketika video belum saya tampilkan, tapi memang materinya tentang puisi saya lanjutkan saja yang lewat itu tentang prosanya. Kemudian di bagian tengah-tengah lancar biasa saja, dan mungkin di bagian akhirnya ada sedikit masalah, yaitu saya belum sampai pemberian tugas karena mungkin waktunya juga sudah habis. Tapi saya lihat Bu Hesri bisa mengatasi ini problem teknis yang alhamdulillah ini butuh bantuan sedikit ya, dari mana. maksudnya tidak bisa mengalirkan karena ada gangguan teknis, jadi Bu Hesri bisa langsung mengalirkan ke sumber yang lain. Aku langsung Terus ini berarti yang memang kita sebagai guru memang kita bikin skenario dulu ya Bu ya, mau kelas itu seperti apa. Namun kalau ternyata ada kejadian yang mendadak tidak kita inginkan tuh kita harus bisa sigap mengatasinya supaya anak-anak bisa tetap belajar fokus. pada maksud yang akan saya sampaikan. Iya betul Bu Hesri. Kemudian yang ada nggak hal-hal yang dirasa Bu Hesri sudah memuaskan saat belajar? Yang memuaskan itu ketika saya bertanya kepada anak mampu menjawab sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi juga ada kekurangannya sih. Iya. Yang kekurangannya yang tidak memuaskan apa? Ketika saya meminta anak untuk membaca puisi itu belum saya dapatkan anak yang punya keberanian dan kepercayaan dirian, itu belum saya temukan di kelas tersebut. Nah, harapannya untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana? Ya, biasanya saya minta dulu kepada siswa perwakilan, kemudian kalaupun tidak ada nanti biasanya saya beri contoh, saya motivasi, kalau puisinya saya pendek dulu, saya minta baca berkali-kali, saya dengarkan suaranya, nanti kalau suaranya sudah saya latih vokal kecil-kecilan lah, belum yang serius, nanti berkali-kali, nanti biasanya kalau dia sudah mendengarkan suaranya sendiri, anak akan timbul ekspresi entah suaranya dulu, kemudian wajahnya, nanti kalau gestur tubuh itu nanti mendukung. Seperti kemarin Bu Hesri minta baca saja sesuai yang kamu bisa baca ya, itu memotivasi. Jadi supaya mereka punya motivasi, akhirnya begitu dia baca terus akhirnya ada intonasi yang keluar dari suaranya itu muncul dulu sedikit itu ya. Yang saya perhatikan seperti itu. Akhirnya ada beberapa yang secara tidak sadar ya Bu ya. Nah, kemudian perkiraan Bu Hesri tentang pencapaian kompetensi siswa dari materi yang sudah disampaikan Bu Hesri kemarin bagaimana? Pencapaian kompetensinya alhamdulillah baik. Mungkin ya sudah didukung dari pelajaran puisi dari SD, dari SMP, kemudian SMA kan tinggal mengasah lebih matang lah. Jadi anak sudah punya dasarnya. Siap. Jadi lebih mudah. Bu Hesri tinggal mengeksplor. Betul. Kemudian yang menjadi kesulitan, yang masih menjadi kesulitan siswa pada materi yang disampaikan Bu Hesri itu apa? Ya, namanya puisi kan bahasanya kan puitis, penuh dengan makna, perkatanya itu penuh dengan makna. Ketika diminta misalnya untuk menemukan najasnya, menemukan diksinya dalam itu, anak-anak kadang masih terlalu sulit, agak kesulitan di situ. Pilihan katanya ini masuk mana Bu, masuk majian, masuk kata kunci, ya di situ anak-anak masih bingung. Ya, perlu banyak berlatih. Kemudian itu yang menjadi
kesulitan siswa. Kalau dari Bu Hasri sendiri yang menjadi kesulitan Bu Hasri untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kemarin itu apa? Memotivasi anak untuk mau gitu loh. Ya, kalau anak yang mungkin dari 36 siswa itu kan tidak semuanya itu suka dengan puisi. Terus untuk membangkitkan semangatnya anak paling tidak mau membaca lah. Itulah agak butuh waktu khusus lah, perhatian khusus per anak. Nah, kira-kira ada nggak bayangan apa ini untuk mengatasi kesulitan motivasi siswa itu apa? Solusinya ya anak yang mungkin punya sedikit keberanian di antara teman-temannya itu, saya beri waktu khusus, saya bimbing khusus untuk ya memberi contoh kepada teman-temannya. Oh ternyata teman saya ada yang berani. Ya, jadi nanti akhirnya bisa memotivasi yang teman-temannya. Itu jadi apa ini? Ibaratnya ini ya, jadi contoh konkret, contoh asli sama langsung temannya, ya, sama teman. Kemudian tentang ini dari materi dan pelajaran yang sudah disampaikan Bu Hasri kemarin, yang sudah mantap, yang sudah bagus, itu di bagian anak-anak itu pemahamannya tentang diksinya ada yang tentang majas, kan diksi kan macam-macam. Itu yang tentang majas yang agak lumayan dibandingkan diksi yang lain. Jadi bagian yang sudah lumayan bagus ya, dan mengasah di bagian yang lain. Ya, mungkin masih banyak berlatih dengan pilihan-pilihan katanya yang agak-agak simbolisasi. Kemudian saran atau mungkin kira-kira untuk dilakukan ke depannya mungkin dengan materi yang sama di kelas lain supaya lebih nanti pembelajaran itu tujuannya bisa dicapai sesuai harapan Bu Hasri. Itu mungkin strateginya bagaimana? Saya mungkin kalau di kelas lain saya selain video dan teks, saya menunjukkan video yang bukan hanya temannya tapi sastrawan asli, atau mungkin suatu saat mungkin di sini belum ada ya, mengajak sastrawan hadir ke sekolah, atau bapak ibu guru ikut baca puisi, jadi anak-anak itu terinspirasi lah. Belum ada di sini. Kalau di tempat lain itu ada yang mendatangkan sastrawan, penyair di sekolah, kemudian membaca, anak-anak itu termotivasi lah paling tidak. Oh ternyata sekolah saya itu ada penyair, atau mungkin guru, bapak ibu guru, mungkin saya ya memang tidak penyair lah, ada bapak guru yang lain yang penyair yang bisa memberikan gambaran. Oh bapak ibu guru itu yang bisa dicontoh, ada yang seperti itu. Jadi siswa belajar dari keteladanan yang bisa belajar mungkin bisa tuh dijadwalkan. Agak rumitnya itu dijadwalkan. Mungkin nanti bisa dijadwalkan pada bulan-bulan tertentu, misalnya pada saat Oktober itu ada bulan bahasa ya, atau mungkin kegiatan yang lain gitu, bisa menjadwalkan melibatkan bapak ibu itu perlu banyak dukungan berapa banyak pihak itu, bukan hanya saya. Iya betul. Bagus ya, sih bisa nanti mengadakan untuk siswa jadi lebih termotivasi. Nah kemudian untuk ini kemarin tugasnya ya Bu ya, belum
sampai. Nah, sebenarnya itu ada tugasnya gitu. Ada Bu, tapi ya tidak begitu banyak karena mungkin itu baru subbab, masih ada bagian-bagian yang lain, masih ada pembahasan tema, masalah kemudian suasana dalam puisi. Ya. Saya kira sudah bagus apa yang dilakukan Bu Hasri kemarin di supervisi di kemarin itu. Cuma mungkin saya hampir sama dengan Bu Hasri, memang ada beberapa siswa yang kurang tertarik mungkin. kurang fokus, kurang tertarik. Nah, itu mungkin untuk mengatasi siswa yang seperti itu, kiat-kiat dari Bu Hasri apa? Butuh waktu khusus ya, mungkin tidak lama, misalnya mendekati anak tersebut, dinasehati, terus kemudian selain dinasehati ya paling tidak anak itu ditanyalah apa keinginannya itu tentang masa pelajaran saya itu, dia maunya seperti apa. Kadang saya seperti itu, kamu itu maunya seperti apa, kamu inginnya seperti apa, saya ya bagaimana, itu saya mendekati anak tersebut. Jadi anaknya akhirnya mungkin ya entahlah dia karena takut atau mungkin karena ingin, saya anaknya ya lumayan lah. Iya. Iya, dan mungkin hal itu juga terjadi tidak hanya di pelajaran Bu Hasri saja. Ya, jadi memang kita perlu sekali-kali itu juga perhatian lebih khusus ke siswa. Berarti anak yang mungkin sudah lelah di luar, mungkin di sekolah itu dia punya. Nah, ini kita kan sudah selesai wawancara sebelum kemarin, sebelum supervisi kita juga sudah wawancara, sudah ngobrol-ngobrol sering. Kemudian kemarin saya observasi juga Bu Hasri. Nah, dengan terus sekarang kita ngobrol lagi tentang supervisi kemarin. Ini saya minta pendapat Bu Hasri, bagaimana setelah pada saat ini saya wawancara pribadi dengan Bu Hasri ini, perasaan Bu Hasri bagaimana? Perasaan saya senang. Saya merasa pertama itu lebih akrab dengan Bu Isni karena terus kemudian bisa berbagi tentang ilmu, ternyata tanya jawab wawancara itu seperti ini. Saya bisa, paling tidak saya punya modal sedikit untuk murid saya nanti kalau wawancara dengan Bapak Ibu guru itu seperti ini loh nak, unggah-ungguhnya tata cara sebelum bertanya itu seperti ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Isni. Sama Bu Hasri, saya pun juga dapat ilmu banyak. Ini termasuk kemarin waktu di kelas ini saya terus terang ini ikut mengikuti pelajarannya karena menarik juga belajar majas, mengingat-ingat pelajaran waktu dulu. Terima kasih Bu Hasri. Semoga kedepannya ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Monggo silakan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.